Ya, buat teman-teman semua, tonton konten saya sampai kelar ya, biar nggak salah paham. Buat kadrun-kadrun, sama juga, sampai kelar juga, biar tambah puyeng. Betak! Ya, kemarin ada berita ini. Aduh, baca berita ini kucing saya ketawa. Kucing aja ketawa, apalagi saya. Sedih. Mardani. Lemes amat ini orang. Jadi ketua DPP PKS Mardani Alisera ini khawatir, takut, jiper, ngeri, merinding, baper kalau sampai ada polarisasi di Pilpres 2024 nanti. Begini ya Mardani Alisera Papa Alfa Charlie Alfa Romeo. Anda ini kan dari PKS. Jelas banget lah. Anda dari PKS ya, bukan dari bongkahan es batu yang setelah 70 tahun membeku, akhirnya ditemukan dan hidup kembali. Kalau itu Kapten Amerika. Anda ini kan Mardani yang PKS itu. Masih ingat nggak nih? Tuh. Jadi begini Mar, soal buzzer ini tuh kayaknya PKS yang paling pionir deh. Paling duluan, paling awal, paling masif. Bahkan sejak PKS masih belum sejahtera. Baru PK doang ya. Dari zaman BlackBerry Messenger, PKS sudah menguasai permainan udara. PKS sudah nyampah di perbincangan sosial media. Jadi kalau konotasi buzzer adalah yang mendengungkan semua informasi untuk tujuan tertentu, yang aktif di sosial media, yang rajin RFC atau rajin replay, forward, dan juga komen, maka yang lebih terstruktur, masif, dan sistematis adalah miliknya PKS. Masih ingat Pilpres tahun lalu, Mbak? Mas, kalau lupa saya ingatkan. Nah, singgung buzzer bayaran, Mardani banggakan 2 juta relawan digital PKS. Di berita ini, Mardani bilang, PKS punya pasukan media sosial yang disebut relawan digital. Tugasnya, kata dia, menyuarakan semua hal terkait partai melalui jejaring media sosial. Bukan buzzer, kata dia. Ya elah, susah deh ngomong mentapi singkong. Jadi kalau versinya Mardani, buzzer itu namanya relawan digital. Tapi kalau lawannya PKS menggunakan relawan digital, namanya buzzer. Ini kalau kata kawan saya yang tinggal di Ciputat, bilangnya begini, berak sekebon. Ya, PKS memang sering bikin standar ganda. Hal yang sama mereka bilang haram buat orang lain dan halal dan aman-aman saja buat PKS. Dan itu sudah sering kita tahu dan akhirnya kita jadi maklum. Anak-anak yang suka main di warnet, binaan PKS itu mereka sebut relawan digital. Sementara banyak orang waras yang aktif di media sosial untuk iseng, tapi berseberangan dengan isi otak PKS, mereka sebut buzzer. Menurut Mardani, relawan tersebut merogoh kocek sendiri dalam menyuarakan hal-hal positif menyoal partai. Hari gini, gratisan untuk partai, minimal bayarannya iming-iming surga lah. Lengkapnya Mardani bilang gini, ramai sekali tentang buzzer sosmed. Di PKS kami tidak mengenal buzzer, apalagi yang berbayar. Di PKS mengoptimalkan jejaring kader saling keterikatan yang disebut relawan digital atau disingkat REDI. Ready, relawan digital, bukan rela diiming-imingi kan? Nah, menurut Mardani, paket data di handphone, mereka itu dari kantong-kantong mereka sendiri. Lalu timbul pertanyaan dong, beli paket data kan pakai duit bos. Duitnya dari mana? Apakah dari Mardani? Mardani juga bilang, para relawan digital juga mengenyam pendidikan mengenai teknologi hingga mempelajari tentang undang-undang IT sekaligus. Dan juga mereka memproduksi konten positif dan humas produktif.
Pendidikan tersebut diberikan mulai dari tingkat DPP, DPW, DPD, dan DPC. Ya ini namanya buzzer malih. Susah amat bilang, iya PKS memang beternak buzzer. Lemesin aja bang. Nggak apa-apa juga. Ingatlah, PKS ini partai yang konon kental banget nuansa agamanya. Nggak boleh loh banyak-banyak bohong loh bang. Susah amat bilang, iya PKS beternak buzzer untuk perang di medsos. Lemesin aja. Kan udah lemes tuh. Tinggal ditambahin dikit lagi. Masyarakat juga udah tahu semua. Buat apa pura-pura anti buzzer tapi ngaku punya 2 juta relawan digital? Ini mirip Anies. Kalau pemerintah pusat dapat bantuan keuangan dari luar negeri, namanya utang. Kalau Jakarta dapat utang dari Inggris, namanya komitmen bantuan pembiayaan. Kampret kalian ya. Ya, bijinya sama, barangnya sama. Lu main-main aja di kata-kata. Pecinta Pak Jokowi yang memang punya waktu luang buat main sosial media, ente sebut buzzer. Sementara kader-kader militan PKS yang siang malam di depan komputer nyinyirin pemerintah, sampai matanya burem, disebut relawan digital. Kebalik bos. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Yoprai. Tarik bambang, sedikit disinggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, Ketua DPP PKS Mardhani Alisera khawatir kalau sampai ada polarisasi di Pilpres 2024 nanti. Makanya dia minta pemerintah melarang ada buzzer. Ya, dia kira kita-kita nih yang berani adu argumen dengan buzzer ternakan dari PKS itu adalah orang-orang bayaran yang doyan menebar hoax dan berakibat polarisasi. Yang bener aja. Ini sejalan dengan strategi Anies yang cuci tangan dari noda-noda hitam politik identitas. Rupanya PKS juga sama. Pelaku tapi teriak sebagai korban. Mereka mana paham. Rata-rata pecinta Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang punya kerjaan sendiri. Meski jaga warung, jualan online, perias jenazah, apapun yang penting halal. Nah, di sisa waktu mereka lah, mereka main sosial media. Biar update, nggak katrok. Artinya, yang relawan sosial media itu, ya yang sampean tuduh buzzer itu. Mau contoh, tahu Denny Siregar? Dia adalah profesional penulis dan juga produser film. Tahu Ade Armando? Dia adalah seorang profesional dosen UI dan juga aktivis. Tahu Eko Kuntadi? Dia adalah ketua relawan dan juga punya usaha sejak dulu. Tahu saya? Saya adalah kawan baik dari ketiga orang tadi. Tahu Roy Suryo? Nah, ini kami nggak tahu ya, kami nggak tahu ya. Kabarnya ya, dia itu kumisaris ya. Kumisaris ya. Kan kalau komisaris itu di perusahaan yang besar. Kalau kumisaris itu kumisnya cuma segaris. Pinggir jurang dikit. Nah, udah gitu. Yang Mardhani sebut sebagai relawan digital tadi bekerja secara organik dan struktur mengikuti garis komando dari relawan digital di tingkat pusat. Ya ini buzzer Mardhani, ya Allah. Gua ngopi juga nih ntar nih. Kalau yang kalian tuduh buzzer itu adalah kami-kami ini, ya aneh. Kami ini main sosmed pas kalau lagi luang aja, karena kami punya kerja real. Dan nggak ada komando-komandoan. Kalau ada berita kelakuan partai Anda atau elit-elit partai lu yang jelek, ya kita nyinyirin dong. Kalau ada berita kelakuan partai lu bagus dan elit partai lu itu sangat baik, ya kami cek dulu, karena seringnya itu hoax. Ya, lebih jauh Mardhani ini ngasih penjelasan soal isu utama yang dimunculkan dalam kanal sosmed relawan digital adalah marketing PKS. Ya elah, ya ini kan kerja buzzer kalian. Kalau udah disebut marketing PKS, ya artinya ya ada honor penjualan. Keceplosan ya. Itu artinya ya ada gaji.
Mardani menyebut bahwa jumlah relawan digital PKS tersebut sudah menyentuh. Wah, ambigu ya ini ya, belum kok udah menyentuh. Mardani bilang, kalau jumlah buzzer atau istilah Mardani adalah relawan digital itu sampai 2 juta orang. Dan ini jumlah 3 tahun silam. Sekarang jangan-jangan udah separuh penduduk Pulau Jawa. Tarik Mardani. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah lawan, urus saja masa depan. Aduh. Kawan jangan ikut Taliban. Mau Saya kok merasa dijolimi sama Mardani ini ya. Kalau pihak lain memiliki aktivis sosial media yang militan, mereka sebut sebagai buzzer. Bahkan ditambahin RP pula. Bahkan ada pernyataan seperti begini, haram, kami larang penggunaan buzzer. Itu kurang ajar tuh. Tapi ketika Mardani dan kawan-kawannya dari PKS masif dan mengakui menggunakan buzzer, mereka bilang, kan itu strategi politik kita, cuma membalas kubu sebelah yang pakai buzzer. Otak kadrun ya gini, mau nyenggol, gak disenggol, maunya dipegang. Kok gue begini ya otomatis ya barusannya. Pegang ini motor ya. Kalau senggol doang kan nggak bikin keringetan. Tetap ya, malam Sabtu kita jorok. Dan kemudian menjadi aneh ketika justru dari PKS yang seolah-olah suci bersih, nggak pakai buzzer-buzzeran, lantas menyalahkan buzzer soal politik identitas. Bukannya PKS Cyber Army, masih ingat? PKS Cyber Army sudah lahir dari zaman menjelang Pilkada DKI dulu, sekitar tahun 2012 mulainya tuh. Coba deh Mardani tanya ke orang yang inisialnya SLH, adminnya PKS Piyungan. Konon dia kan salah satu mentor buat serangan di sosial media sejak dulu. PKS Cyber Army itu ya namanya buzzer malih. Kita sudah punya undang-undang ITE yang ngatur soal tata krama bermedia sosial. Ngapain pakai nyuruh-nyuruh pemerintah larang buzzer? Padahal kalau undang-undang ITE itu benar-benar saklek, palingan nih kader-kader PKS tinggal separuh karena kejaring semua. Demikian Oposisi 69 FM. Kaum nasionalis harus tetap dan terus suarakan kebenaran untuk Indonesia. Saya Mas Juprai, salam beletak, tarik ke bambang. Singgol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.